Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujahidin at-tahirin. Allahumma salli wa sallim wa
segenap para asatid, para asatijah, para hujjah, para tokoh masyarakat, baik bapak maupun ibu, mudah-mudahan semuanya dalam naungan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus DKM Masjid Jamik Harapan Jaya, kemudian pengurus RW dan pengurus RT wabil khusus RT 05 RW 12 yang malam ini jadi pelaksana taklim pengajian kita di masjid ini. Mudah-mudahan segala jerih payah, segala ikhtiar dan usaha untuk terlaksananya taklim ini diberikan Allah balasan yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan dibalas Allah dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu jamaah yang hadir dari Masjid Al-Hijrah, Masjid Al-Huda, Harapan Jaya 2, terima kasih. Mudah-mudahan langkah-langkahnya menuju masjid ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kanannya dosa diampuni, langkah kirinya meningkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tentu syukur dan bahagia kita sekarang ada malam Ahad ada di masjid. Kadang-kadang orang ada malam Ahad enggak ke masjid. Kita di masjid, tempat terbaik adalah masjid. Lebih-lebih dikumandangkan ayat Al-Quran oleh qori kita Al-Ustadz Rio, imam sholat maktubah di Masjid Al-Hijrah. Indah, enak dengarnya, cuman bacanya terlalu dikit rasanya, karena masih enak. Ya habis dibilangnya cuma 3 ayat, ya Ustadz Rio ya baca 3 ayat. Dan ibu-ibu khususnya yang pakai seragam hitam-hitam ini, mudah-mudahan tambah teguh, tambah kokoh dalam iman Islam. Jarang-jarang ini pakai hitam-hitam. Mudah-mudahan seragamnya seragam yang bagus yang diberkahi Allah dan tidak hutang lagi. Kadang-kadang ada pengajian seragamnya hutang, tapi beda sama RT 5 insya-Allah. Bila ada di antara kita yang mungkin dalam keadaan kurang enak badan, selepas pengajian ini mudah-mudahan nanti sehat walafiat, segar dan bugar. Dan bila ada keluarga kita, jamaah kita yang mungkin dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sehat walafiat. Dan yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila saatnya nanti kita menyusul, pasti kita akan menyusul mereka. Kita tinggalkan dunia ini mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak dan Ibu, tema kita ini rasanya terlalu berat. Islam, masyarakat, dan tata kelola negara. Ini kayaknya udah di emperan gitu nih bawahnya. Iya. Baik Bapak Ibu, kita awali taklim kita ini dengan mengambil satu ayat dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan
Ibrahim alaihissalam. Jadi mulai dari Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Isa sampai Rasulullah Muhammad SAW itu semuanya adalah Islam. Jangan sampai ada pikiran kita karena dari kalangan keturunannya Nabi Yakub ada Yahudi, kemudian kita berpikir Musa alaihissalam itu adalah Yahudi. Enggak, Musa alaihissalam adalah Islam. Jangan sampai kita berpikir bahwa Isa alaihissalam, Isa bin Maryam itu karena ada orang yang menganggap dia adalah juru selamat, dia adalah orang yang menebus dosa, kemudian dia mati di tiang salib oleh pendapat pemahaman agama keyakinan orang lain, terus kita beranggap dia bukan Islam. Kacau itu. Itu menyimpang akidahnya. Isa alaihissalam adalah seorang muslim, mendakwahkan tauhid, mengajarkan Islam kepada umatnya sesuai dengan syariat yang terdapat dalam Injil. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW pada akhir ayat wahyu Allah yang diterima, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sempurna Islam. Islam menjadi agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah dan menyempurnakan, sempurna dan menyempurnakan. Ketika Islam ini hadir di tengah masyarakat, saat itu masyarakatnya jahiliyah. Masyarakatnya jahiliyah. Apa mereka tidak bisa baca? Apa masyarakatnya waktu itu ekonominya lemah, banyak yang miskin? Tidak, banyak yang kaya raya, perdagangannya udah sampai ke luar negeri. Terus yang dibilang jahiliyah, bodohnya mereka itu, jahiliyah mereka adalah karena hati nurani mereka, jiwa mereka tidak disinari oleh iman Islam. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang Islam dan masyarakat, jangan-jangan masyarakat kita ini juga belum disirari jiwa dan hatinya dengan cahaya iman Islam. Makanya jadi kacau. Kalau penduduk suatu negeri, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'amna bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri itu beriman bertakwa, dibukakan itu berkah dari langit dan bumi. Apa yang turun dari langit jadi berkah. Kalau sekarang kadang-kadang belum turun baru mendung, hidung udah makan. Baru mendung yang keluar dari perut bumi tidak menjadi berkah. Bumi bergetar, bumi bergoyang, hancur orang-orang di sekitarnya, terjadi gempa bumi. Gempa bumi itu saya suka baca dia di mana-mana gempa bumi. Nggak ada gempa bumi sejam. Udah pernah gempa bumi sejam? Nggak ada. 5 menit nggak ada. 5 menit gempa bumi nggak usah besar-besar. 5 skala Richter saja goyang 5 menit mati semua. 5 menit. Hanya ukuran detik. Sekian detik saja hancur. Rumah yang kokoh retak, jembatan yang kokoh rubuh. Tuh. Yang datang dari perut bumi justru mengkhawatirkan, menakutkan. Kenapa? Karena penduduk negeri itu tidak iman dan takwa. Itu menurut konsep Quran. Kalau menurut konsep ilmu pengetahuan manusia kadang-kadang nggak nyampe di situ. Itu terjadi gempa tektonik karena terjadi lempengan bumi bergeser ke sini. Siapa yang geser? Yang geser siapa? Ada yang bisa geser. Allah yang geser, kata Allah diam. Rasulullah Muhammad SAW ketika berada di atas gunung Uhud terjadi gempa, kata Rasul, hei gunung Uhud, diam kamu, di atasmu ada orang-orang yang akan menjadi mujahid. Diam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim. Karena yang ngomong adalah imannya mantap, takwanya mantap. Coba kita yang ngomong
Beda. Rasul ngomong kadang-kadang ngomongannya sederhana, omongan Rasul itu bisa kita hafalin, bisa kita ikutin, tapi dahsyat dari omongan itu nggak sama. Ketika seorang kafir datang dengan pedang yang tajam luar biasa, kalau dihunuskan leher orang putus. Rasul sedang beristirahat di bawah pohon. Kemudian dia bilang, "Wahai Muhammad," nggak mau bilang Rasulullah, "Hai Muhammad, siapa yang menghalangimu sekarang untuk saya bunuh?" Kata Rasulullah, "Allah." Jatuh ke pedang. Allah, kita sama bisa bilang Allah juga. Jangan kata pedang, mangga juga kagak jatuh. Tuh, kenapa iman ini yang Islam ini yang harus kita pertanyakan sekarang? Awal-awal negeri ini merdeka itu adalah ulama-ulama yang memang Islamnya sampai ke dalam hati, Islamnya sampai ke dalam jiwa mereka, Islamnya menerangi yang namanya hati pikiran mereka. Coba lihat, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, ketika mereka bersidang dari tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI bersidang itu merumuskan dasar negara sampai muncul dasar negara yang menyatakan adalah satu dasar negara ini ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi negeri ini harus dasarnya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Itu kenapa? Karena mereka terpikir negeri ini tidak akan mendapat keberkahan dari Allah, negeri ini tidak bakal mendapat pertolongan dari Allah kalau syariatnya diinjak-injak. Kalau syariat agama Allah ini cuma menjadi omongan saja, jadi jualan waktu mau kampanye. Dari iya. Tetapi atas nama tasawuf, atas nama yang namanya saling menghargai dan menghormati toleransi, saat itu selesai sholat tarawih, setelah paginya itu melaksanakan proklamasi, datanglah orang-orang dari kalangan non-muslim meminta agar yang nomor 1 itu digantilah. Emang kenapa? Bukannya kita udah merdeka? Tapi yang nomor 1, kalau itu tetap ada, gak usah kami ikut merdeka. Tergantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 78 tahun sebentar lagi kita merdeka. Generasi-generasi muslimnya gak apa-apa sih tetap Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kenapa syariat itu hanya berlaku di permukaan, di kulit-kulitnya saja dari kita ini? Bagaimana kalau kita berpulang di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua ini? Jadi kita ini Islam, tapi seperti ayat yang tadi dibaca oleh Ustaz Rio, kalian itu baru Islam belum beriman. Kalau syaratnya untuk mendapat keberkahan adalah iman dan takwa. Takwa kita baru sampai sumpah meluat. Tiap tahun sumpah pakai takwa. Makanya benar yang dikatakan oleh Salim Said itu, negara-negara maju di dunia ini karena mereka punya rasa takut. Israel itu kita akui atau tidak kita akui, tentu kita nggak akui negara Israel itu, tapi dia ada eksistensinya sekarang ini karena dia takut. Kalau sampai Palestina lebih kuat, sampai Palestina lebih hebat, mati kita semua ini. Kita harus kuat. Makanya orang karena dia takut, maka dia berusaha semaksimal mungkin. Di seluruh dunia dia berusaha mempengaruhi agar dia kuat. Kenapa? Dia takut dengan Israel, takut dengan Palestina, takut dengan negara-negara Muslim. Singapura kecil, gak nyampe sepertiga mungkin paling se-Jakarta ini, se-Jabodetabek itu, apa namanya, Singapura. Dia takut kita negara kecil di tengah negara-negara kepulauan yang besar. Kalau kita lemah,
kita akan habis ditindas. Kita harus kuat. Pokoknya dia maju di antara negara-negara yang termasuk hebat di Asia Tenggara, Singapura. Semua negara-negara maju takut. Tapi Indonesia, jangankan kata Salim Said, jangankan sama negara lain, sama Tuhan pun nggak takut. Sama Tuhan aja nggak takut. Kalau ditanya sumpah, sumpah apa mau? Yang penting dapat, mau sumpah apa kayak mau. Jadi bagaimana kita ini menjadi Islam dan masyarakat itu harus tanamkan Islam ini dalam kehidupan masyarakat kita dan menjadi sesuatu yang tasdiqul qalbi, dibenarkan di hati. Maka nanti apa yang terjadi? Kalau udah tasdiqul qalbi, yang pertama kita lihat indikatornya adalah sholat subuh setara dengan sholat Jumat. Ini tugas ibu-ibu. Dorong tuh suami dari rumah kalau subuh, sombong, udah aja sombong. Ayo nak, itu udah aja subuh ke masjid. Anak laki-lakinya, anak bapak-bapaknya surut. Kalau ibu-ibu juga udah gak ada yang diurusin yang kecil di rumah, ikut bersama. Tuh indikator pertamanya. Maka pilih pemimpin yang sholat subuhnya berjamaah, sholat isya-nya berjamaah di masjid. Itu ciri pertama tuh untuk pilih pemimpin. Dia Tuhan gak jadi hianati, apalagi kita. Gampang kasih aja sembako, 2 bungkus sudah, amplop semua. Respos. Setelah kepilih, ngomong rakyat, bapak gimana sih jadinya ini? Kamu milih saya itu karena saya kasih sembako katanya. Kalau nggak saya kasih sembako, sekarang udah nggak usah banyak ngomong deh. Kan kemarin kamu milih saya karena saya sembako, cuma kadang-kadang nggak ngomong begitu aja, tapi dari hati. Ngapain dengerin mereka? Mereka juga pilih saya itu karena saya kasih. Mana-mana nggak saya kasih, nggak bakalan memilih. Jadi kita jadi transaksinya adalah transaksi syahwat, transaksinya adalah transaksi material, bukan transaksi iman. Jadi bagaimana mau ngelola negara? Jadi pertama ini, masukkan cahaya Islam ini ke dalam hati jiwa kita. Bagaimana memasukkan ini? Gak bisa seperti memasukkan bola lampu ke dalam kamar. Memasukkannya adalah melalui perenungan yang dalam. Bukankah Rasulullah SAW itu berhalwat berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun di Gua Hiro? Halwat kita sekarang jangan pergi ke gua, Bu. Jangan pergi ke gua, Pak. Tapi taruhlah, bikinlah halwatmu di rumah dengan sajadah. Di situ, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bertahun-tahun engkau limpahkan saya rahmat taufik-Mu. Bertahun-tahun kau berikan saya rezeki. Saya lihat anak-anak saya sehat, saya lihat keluarga saya sehat. Kenapa ya Allah untuk sujud kepadamu saja saya berat? Kenapa ya Allah untuk sekedar membaca ayat-ayat Al-Quranmu yang mulia itu saya begitu berat? Padahal saya tahu itu kalimat-kalimat yang dinyatakan hebat oleh penduduk langit, dinyatakan luar biasa oleh para nabi dan rasul, dinyatakan hebat oleh para wali-wali Allah, dan itu adalah amalan mereka. Kenapa ya Allah untuk baca itu saja saya berat? Hamba apa saya ini? Itu melalui perenungan yang dalam. Dan itu tidak bisa bersama-sama. Dulu kita punya ustaz, udah almarhum. Dia enak kalau dia ngajak zikir sama-sama. Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, ampunkan ya Allah. Itu dia dulu. Ya pikir panjang. Tapi itu kan kalau rame-rame kadang-kadang kita bisa nangis. Kenapa rame-rame? Yang sampai kita nangis, kita jadi pun nangis. Kayak orang pergi jalan melihat orang meninggal, dia nangis bercucuran air mata, ngelihat jenazah itu, ngelihat anak-anaknya nangis, apalagi anaknya masih kecil nangis. Pulang dari itu dia ketawa-ketawa. Padahal mestinya yang harus ditangisi bukan itu, bukan anak itu. Nanti kalau saya mati,
ngerti gimana. Masuknya cahaya iman Islam itu ke dalam jiwa kita tidak bisa hanya dengan yang namanya sekedar ritual semata, tetapi perlu yang namanya tafakkur minallah. Lakukan yang namanya perenungan yang dalam, masuk ke dalam hati kita, sampai masuk ke dalam hati kita, kita telusuri relung-relung itu, kita kenang apa yang sudah kita perbuat, sehingga muncul kata-kata dari dalam, ampunkan ya Allah. Luar biasa. Tidak ada masuk dari dalam. Itu dia bukannya gak manfaat, kurang gurih, ibarat makanan kurang. Tapi kalau tadi dia masuk dulu ke dalam hati, kemudian ya Allah, di masa muda dulu ya Allah boro-boro untuk sujud, boro-boro untuk baca Quran. Ketika SMA pulang sekolah mestinya sholat zuhur, malam perginya rujak ke rumah teman. Akhirnya ya Allah penyesalan muncul. Ya kan Bu? Kalau diingat-ingat waktu ibu gadis masih umur 16-15 tahun, nggak disangka ibu dia bisa pakai jilbab kayak begini. Allah kasih kita umur begini untuk kita renungkan. Setelah masuk perenungan-perenungan itu ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita, kemudian kita bentuk yang namanya keluarga itu yang disinari cahaya Islam. Islam masuk ke dalam rumah tangga kita, masuk ke dalam kamar anak-anak kita, masuk ke dalam hati orang-orang di sekitar kita, dan itu tidak mudah, sangat besar tantangannya. Tapi kita tidak boleh berhenti, usaha jalan terus. Kita usaha, kita bilang. Salah satunya itu tadi, kira-kira setengah jam sebelum subuh, ibu-ibu bangunlah, colek di suami. Pak, apa sih? Pak, tinggal 15 menit lagi udah subuh. Kirain mau ngapain? Udah tua aja, tau gitu. Subuh. Kalau yang masih pengantin muda, dia masih mikir macam-macam. Ini yang udah yakin. Berangkat subuh. Anak-anak kita yang remaja, yang SMA tuh berangkat subuh. Kalau nanti itu udah subuh mulai rame, udah mulai dahsyat sholat subuh kita setara dengan Jumat, yakinlah, itu masyarakat Islami akan muncul. Tapi kalau enggak, masih berat. Dan saya nitipkan pesan ini untuk masalah sholat subuh ini, ibu-ibu. Tapi kalau emaknya aja bangunnya jam 6, setengah 7, selamat tinggal. Kalau ibu sudah terlambat bangun di rumah, besar kemungkinan seluruh rumah terlambat bangun. Makanya jangan coba-coba ibu-ibu terlambat bangun. Karena ibu-ibu kalau terlambat bangun lebih-lebih waktu puasa, kagak jadi sahur serumah. Ya, saya dulu dipesanin sama nenek saya sama ibu saya, jangan mau nikah sama perempuan yang terlambat bangun. Makanya yang punya anak gadis tuh bilang bahaya. Anak gadis bangunnya jam setengah 6, jam setengah 8 udah muak lagi, nggak kacau. Ini indikator pertama. Indikator pertama adalah sholat. Yang kedua adalah bacaan Al-Quran. Akrabkan diri kita dengan Al-Quran. Tidak ada orang sukses dalam pandangan Islam, tidak ada orang yang sukses dalam pandangan Islam kecuali orang yang terpelihara sholatnya dan dekat dengan Al-Quran. Ya mau hafal, alhamdulillah, nggak hafal nggak apa-apa, tapi baca terus Quran. Baik dengan mushafnya maupun tanpa mushafnya. Kalau nggak tanpa mushafnya, apa yang kita hafal aja baca aja terus. Saya nggak punya hafalan banyak, Ustaz. Hafalnya Al-Fatihah, Qul Huwallahu
di perjalanan ini aja baca terus, baca aja terus, mau berulang-ulang, mau 100 kali, mau 1000 kali, baca aja terus. Kenapa? Karena itu tadi Pak, mantapkan di hati kita, ini kata-kata yang saya baca ini dibenarkan oleh seluruh penduduk langit, dibenarkan oleh para rasul-rasul Allah dari Nabi Adam sampai Muhammad, dibenarkan oleh seluruh para nabi, dibenarkan oleh seluruh wali-wali Allah, dibenarkan oleh seluruh ulama-ulama yang soleh, dan dibenarkan oleh orang-orang beriman. Apalagi bacaan yang lebih tinggi dari itu? Nggak ada lagi. Sampai Allah memulai Al-Quran itu setelah suratul Fatihah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada sedikit pun. Makanya milih pemimpin yang bisa baca Quran, termasuk milih mantu. Kalau datang malah bisa baca Quran kan? Siapa nama? Ali Imran. Coba baca surah Ali Imran. Saya pulang dulu Pak. Kamu siapa namanya? Saya namanya Habib. Pasti nanti lama-lama ganti namanya. Saya memang nama saya Ali Imran, tapi sering dipanggil Kulku. Harus yang Al-Quran. Nih, makanya orang dulu, ulama-ulama dulu, tokoh-tokoh zaman dulu, itu yang ditunggu-tunggu calon mantu adalah yang pulang dari pesantren. Kalau sekarang enggak, mantu yang ditunggu-tunggu yang datang bawa Alfa. Mau bisa baca Quran, mau nggak bisa belakang. Itu aja yang itu tuh, lihat tuh pakai Alfa, pakai motor, masih di alim udah kedengaran suaranya. Itu aja. Tapi saya suka yang itu, walaupun dia itu motornya motor buntut, orangnya rajin ibadah. Emang mau makan dengan sholat? Udah ini aja. Nggak usah pilih-pilih lagi, udah merem aja mau. Alphard nih di atas itu miliaran harganya, 1 miliar lebih harganya. Udah itu aja. Kamu hidupnya akan tenang, bahagia. Akhirnya jadilah pernikahan. Setelah 3 bulan, 4 bulan datang nangis. Kenapa nih? Rental. Jadi yang dirahmati sholat. Membangun masyarakat ini harusnya sholat. Sholat, nggak ada tawar menawar. Apalagi untuk laki-laki, nggak ada cerita Pak, laki-laki ini nggak sholat. Nggak ada cerita, sholat. Sakit sholat. Perjalanan jauh sholat. Nggak ada air, tayamum, sholat. Nggak ada cerita, harus sholat sampai disolatkan. Mohon maaf, nih mohon maaf, itu di samping masjid kami Al-Huda, sampingnya ada gereja. Kalau nggak pernah datang itu bukan jamaat dia, nggak bakalan diurusin nama gereja itu. Coba lihat gereja-gereja yang mau ngurusin jenazah, dia yang mau berjamaat dia, nggak pernah jamaat, jangan datang, nggak diurusin, nggak diterima. Makanya didaftar siapa aja jamaah sini. Kalau ditulis di sini, ya Muslim yang tidak datang berjamaah ke Masjid Jami, mohon maaf nggak diurusin jenazahnya. Kan agak ringan tuh ibu-ibu. Pak, ntar nggak disolati. Cuma ini suaminya rada pinter, pernah belajar juga. Tenang aja Bu, pasti diurusin. Kenapa? Itu kan fardu kifayah. Kalau mereka nggak urusin, mereka berdosa. Nah, ada rupanya dibikinnya dalil tuh. Nah, pasti diurusin. Kalau nggak diurusin sama mereka, mereka berdosa. Jadi ini sholat dekat dengan Al-Quran. Quran ini harus kita baca sesering mungkin. Dan bukan cuma sekedar dibaca, tetapi direnungi, ditadaburi. Alhamdulillah sekali sebulan kita ada tadabbur Al-Quran di Masjid Jami. Tadabbur Al-Quran. Kayaknya sampai 50 tahun gak bakal kelar. Nah, iya. Kami di Masjid Jami kalau udah 4 kali
kali dalam sebulan. Sekarang baru juz 30 belum selesai, juz 29 sekarang. Udah ada sekitar 5 tahun lebih. Lama. Karena mentadaburi kalau qiraah saja baca saja mungkin saya seperti itu. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah. Baru berikutnya kita sekarang tata kelola negara. Tata kelola negara itu diserahkan kepada pemimpin. Yang mengelola itu, yang menjadi pengelola negara itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah ini kalau sekarang konsepnya government, pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa. Tapi kalau konsep Al-Quran adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, baldatun thayyibah, negeri yang baik dan diampuni Allah. Jadi kalau mau diampuni Allah, jangan kira-kira bikin dosa. Makanya pemimpin-pemimpin yang disebutkan yang mengelola negara sukses setelah Rasulullah SAW itu yang paling banyak dibicarakan adalah Umar bin Khattab. Nanti setelah Umar bin Khattab baru kembali lagi namanya Umar bin Abdul Aziz. Tuh. Umar bin Khattab tengah malam jalan. Tiba-tiba di luar kampung itu di pinggiran Madinah, dia lihat ada tenda berdiri. Tendanya didekati. Ada seorang laki-laki di situ sedang tertunduk. Didekati sama dia, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya ini musafir yang ingin bertemu dengan katanya ada Amirul Mukminin, orangnya hebat, adil. Saya ingin mengadukan nasib saya kepadanya. Saat berbincang-bincang itu terdengar orang menjerit dari dalam tenda, meraung kesakitan. Siapa yang di dalam tenda itu? Istri saya mau melahirkan. Kami tidak punya makanan, tidak punya minuman. Kalau begitu, izinkan saya pergi dulu mencari makanan dan minuman dan mencari orang yang bisa menolong membantu istri untuk melahirkan. Sebelum ada jawaban apa-apa dari orang tersebut, Umar sudah pergi dan orang itu tidak tahu kalau yang datang itu Umar. Setelah pergi, tidak berapa lama datanglah Umar dengan bekal makanan dan istrinya Ummu Kalsum. Kemudian Ummu Kalsum masuk ke dalam tenda membantu persalinan. Umar bin Khattab masak. Setelah selesai persalinan di dalam, alhamdulillah, spontan istrinya bilang, alhamdulillah telah selamat lahir anaknya dan ibunya selamat juga. Alhamdulillah atas pertolongan Allah ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ini diberkahi Allah ya Amirul Mukminin. Terucap istrinya ya Amirul Mukminin. Baru sadar laki-laki itu, ini gantengnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hampir nggak bisa bergerak tuh laki-laki. Bayangin aja presiden masak buat dia. Wah, kok presiden masak buat dia? Ibu negara bantuin orang lahiran. Inilah yang namanya pengelolaan itu, peduli dengan orang-orang duafa. Ketika jadi jenazah orang-orang di kilometer 50, di mana para pemimpin itu? Kemana mereka datang? Mereka datangkah memeluk para orang tuanya? Maafkan, peristiwa ini akan kami selidiki dengan sebaik-baiknya, atau justru didiamkan. Sampai hari ini perih hati para ibu, perih para hati istri, anak-anaknya yang mati, yang yatim, bercucuran air mata. Kemana bapak kami? Kenapa bapak kami harus diperlakukan begitu? Bukankah dia dekat dengan ustaz, kiai, habaib? Bapak saya itu kayaknya rajin sholat, nggak mabuk, nggak mencuri. Dari cerita-cerita orang, bapak saya enggak, bukan tukang narkoba, bukan ini, bukan pencuri, bukan ahli maksiat. Kok itu baru satu sisi lah, belum lagi sisi yang lain. Jadi kalau negeri ini mau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, persis seperti yang dikatakan oleh Gus Mus,
Kita harus dapat pemimpin yang takut kepada Allah dan cinta sama rakyatnya. Kalau nggak takut sama Allah, nggak takut dengan sumpah-sumpahnya, good government tadi itu hanya menjadi slogan saja. Berani, jujur, hebat, gede banget tulisannya di gedung belakang. Ketuanya ditangkap. Yang ada lah. Dia jadi tersangka. Ngeri kita. Kalau bangsa ini terus-terus begini repot. Saya pernah sampaikan di beberapa tempat, satu-satunya orang yang pernah saya dengar pejabat tinggi negara rutin sholat subuh di masjid dekat rumahnya itu tidak pernah nggak kata, selalu selama dia ada di rumah selalu sholat subuhnya itu adalah baru di lomba di Pondok Bambu waktu itu rumahnya. Saya tanya tetangga dia, jaksa agung, tapi sholat subuhnya. Kita kadang-kadang di masyarakat kita, ya Allah ya Rabbi ya Karim, mohon maaf Pak, kadang-kadang kalau udah punya jabatan udah kagak nongol ke masjid, kecuali jabatan RT sama RW. Ini kalau RT RW itu kan katanya Pak, kalau RT rugi terus, RT rugi terus, kalau RW rugi wae. Iya, apa yang terjadi lapor RT, apa yang terjadi suami istri ribut, RT turun dipanggil. RT baru pulang mau istirahat, ada masalah, RT dipanggil. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pada hakikatnya kita ini, Islam ini baru sampai di KTP kita, baru sampai di ujung lisan, baru sampai pada perkataan-perkataan. Sementara Islam ini harus memang awalnya tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, amalu bil arkan. Tiga ini tidak boleh ada yang terpisah. Harus dari hatinya ngakui kebenarannya, kemudian diucapkan. Setelah diucapkan, dia kokoh dengan ucapannya itu, dan itu terbukti dengan perbuatannya. Kalau itu muncul, maka yang akan adil di tengah kehidupan kita, hidup ini akan terasa luar biasa, nikmat, hebat dan luar biasa, dan rasa-rasanya ingin segera kembali di hadapan Allah itu bukan lagi dengan rasa was-was, tetapi betul-betul sesuatu yang dirindukan. Kenapa? Karena ini di dunia saja sudah nikmat, apatah lagi nanti di hadapan Allah. Tetapi kalau iman Islam itu hanya ada dalam identitas, hanya ada dalam perkataan-perkataan tertulis di atas spanduk-spanduk saja, itu justru lebih sering mengkhawatirkan kita. Jadi yang namanya keberkahan nggak turun, nggak keluar dari perut bumi. Apa itu berkah? Az-ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bertambah baik. Matahari terbit, dia tambah baik. Matahari tak terlihat lagi cahayanya, dia tambah baik. Ada menantu, tambah baik. Lahir cucu, tambah syukur dan takwanya. Lahir yang namanya anak-anak di keluarganya, tambah tekad dia kepada Allah. Bertambah hartanya, tambah peduli dengan agama Allah ini, tambah peduli dengan ajaran Islam. Itulah keberkahan. Tetapi kalau ternyata bertambah harta membuat semakin jauh dari ibadah, tadinya waktu susah dekat dengan Allah, sholatnya rutin, tapi ketika sudah berlimpah hartanya, lupa kepada Allah. Di zaman Rasul juga udah ada model begini, namanya sa'labah. Sa'labah itu belum punya,
sholat belakang Rasul, cuma habis sholat langsung pergi, habis sholat langsung pergi. Orang masih Allahumma antas salam wa minkas salam. Salam apa? Allahumma lantas jalan. Jalan salam. Sampai suatu waktu di tengah Rasul tangan Jawa salam. Tak adakah hajatmu setelah sholat dengan Allah? Tak adakah permohonan dan doamu kepada Allah selesai sholat ini? Ya Rasul, di rumah enggak cukup kain untuk menutup aurat istri saya. Istri saya mau sholat ya Rasul. Karena itu kumohon pada doakanlah saya biar saya kaya. Dalam keadaan kekurangan seperti ini kau taat kepada Allah, itu lebih baik bagimu daripada nanti kau punya kau lupa pada Allah. Tidak ya Rasul. Emang orang kalau lagi gak punya kan pasti gitu. Banyak. Ntar lah, kan banyak tuh. Ntar juga saya sedekah. Kalau saya udah kaya kan juga sedekah. Kapan kayanya? Kan kita nggak tahu. Kenapa nggak sedekah dari sekarang? Bersedekahlah sampai kaya. Jangan nunggu kaya baru sedekah. Takutnya nggak kaya-kaya nanti. Sholatlah dari muda. Tekunlah dari anak muda ke masjid. Jangan katakan nanti aja kalau udah tua. Iya kalau sudah tua. Kan banyak belum nyampe tua meninggal. Tuh. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penutupnya adalah dari mana kita memulai membangun masyarakat yang Islam sehingga muncul nanti pemimpin-pemimpin yang ikhlas, pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang sama rakyatnya adalah dimulai dari rumah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu dan keluarga dari siksa api neraka. Siapa yang paling berperan di rumah itu adalah ibu. Ibu. Makanya ini alhamdulillah ini minggu banyak. Cuman nggak boleh lama-lama. Ada yang udah piring 3 kali, ada yang udah sholat. Tapi insya Allah itu pahalanya besar selama itu ikhlas. Kalau saya nggak hitung, tapi malaikat hitung. Ibu ini miring 3 kali, sholat 2 kali, nyender udah berapa kali nyender. Catat sama mereka. Selama itu ikhlas, insya Allah berpahala. Karena udah jam 9 lewat sedikit, tadi diamanain sampai jam 9. Ya alhamdulillah. Diambillah oleh kita kesimpulannya bahwa memang kita harus berjuang menegakkan Islam ini, Pak. Kita harus berjuang bersama-sama. Dan ini kayaknya tanda-tanda perjuangan itu ada pada kita. Ini orang-orang luar biasa ini. Ini luar biasa. Ini kata mereka semua nama-nama ini. Kalau panitia gak nyakin, mereka udah nyatet. Bapak ini pas malam Ahad 16 Desember 2023 hadir di Masjid Jami. Nah ini surganya nomor 1. Catat sama mereka. Ya kalau kita gak nyatet-nyatet, makanya bersyukur Pak, bersyukur alhamdulillah. Kita ini bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita ini orang alim, bukan karena kita ini orang kaya atau apa, karena Allah panggil hati kita. Syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Yang begini dijaga, ini tidak mudah. Ini bukan karena pintar, bukan karena kaya, bukan karena ini anugerah Allah. Kalau kita ini kan hidup pilihan. Hidup itu kan 2, ada ikhtiar, ada ijbariyah. Ada yang namanya pilihan, ada yang namanya keterpaksaan. Ada namanya pilihan, ada keterpaksaan. Cuma 2 ini hidup kita di dunia. Saya lahir di Sumatera Utara sana, itu pilihan apa keterpaksaan? Keterpaksaan. Nggak ada kata malaikat. Mau lahir di mana? Korea, Jepang, Indonesia, Arab. Nggak disuruh milih ya. Iya. Tapi kita mau ngaji hari ini, kita mau datang ke Masjid Jami hari ini pilihan. Mau berangkat mau enggak terserah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang yang takwa dia pasti untung, bahagia, dimuliakan Allah. Orang yang durhaka, yang fujur, dia pasti hina, celaka dan disiksa oleh Allah. Kita alhamdulillah
lillah. Tidak ada yang maksa, tidak ada yang mengiming-imingi hadiah. Datanglah ke Masjid Jami kali ini pengajian, nanti mau dibagi ini begini, nggak ada. Nggak ada yang ngasih apa-apa. Kita hanya ingin mengharap keridhaan Allah. Karena apa? Hati kita terpanggil, maka kita jaga. Barangkali demikian sekedar tambahannya. Semoga Allah merahmati dan meridhoi kita semuanya, dan Allah lindungi kita sehingga kita tidak terjerumus kepada kedurhakaan, istiqomah dalam iman dan Islam, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kembali saya serahkan kepada moderator kita, falyatafaddal mashkura. Terima kasih kepada guru kita. Kami ucapkan beri-beri terima kasih telah memberikan wejangan kepada kita semua pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang sehingga bisa terus memberikan pengajaran kepada kita semuanya. Baiklah para bapak dan ibu, kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Itu kepada bapak dan ibu yang barangkali mempunyai pertanyaan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, menyimak kajian apa yang disampaikan Pak Ustadz yang bertemakan Islam, masyarakat dan tata kelola negara sangat menarik sekali. Pertama saya akan menanyakan terkait dengan Islam. Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah SWT. Surat Al-Imran ayat 19 yang memberikan pilihan kepada para manusia diberikan pada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Agar apa? Agar kehidupannya agar bahagia dunia dan akhirat. Akan tetapi tingkat akidah dan keyakinan maupun pemahaman yang berbeda-beda, ada anggapan bahwa Islam itu adalah terlalu dogmatis karena terkesan mengekang berbagai kesenangan dan kebahagiaan yang duniawi serta menghilangkan hak dan kebebasan manusia, sehingga muncul akhirnya akhir-akhir ini ada narasi-narasi definisi yang mengkotak-kotakkan Islam. Ada Islam yang namanya Islam egaliter, ada Islam pluralis, ada Islam liberalis, dan Islam fundamentalis. Nah, apa pandangan Pak Ustadz terkait dengan gejala atau fenomena yang terjadi pemahaman ini? Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen atau masyarakat yang majmuk, yang mayoritas agamanya adalah Islam. Pengakuan akan eksistensi agama terhadap kehidupan bernegara itu terwujudkan di dalam 3 bentuk hubungan antara agama dan negara. Yang pertama adalah dengan model hubungan adalah integrated. Integrated yang dimaksud adalah penyatuan antara agama dan negara. Yang kedua adalah interseksional, yaitu adalah persinggungan, bukan tersinggung, tapi persinggungan antara agama dan negara. Yang ketiga adalah sekularistik, yaitu pemisahan antara agama dan negara. Dan menurut pandangan Pak Ustadz, mana kira-kira yang paling cocok dan realistis yang ada dalam negara Indonesia di Indonesia? Yang kedua. Yang ketiga, tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, adanya big government, artinya di sini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang berprinsip, akuntabel dan transparan. Pertanyaannya sederhana, apa hakikat daripada good government berdasarkan perspektif nilai-nilai Islam? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak panjang ini. Terima kasih. Ada lagi dari Bapak-bapak?
Kalau tidak ada dari bapak-bapak, silakan mungkin dari ibu-ibu ada. Tolong saya ada? Tidak? Oh. Gak ada lagi? Gak ada lagi? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Pertama adalah ada anggapan bahwa Islam itu dogmatis. Ya, itu pasti yang menuduhkan itu orang nggak ngerti Islam. Itu nomor satu. Di Quran ini paling banyak dalam kitab suci manapun dibandingkan dengan kitab suci manapun yang berkata kalimat-kalimat apala tafakkarun, apa kalimatnya? Apala ta'qilun, apala tubsirun, apakah kamu perhatikan, apakah kamu berakal? Jadi justru fungsi akal, fungsi penelaahan, fungsi dari pemikiran itu sangat dianjurkan dalam Islam, tidak boleh ditinggal. Kalau dogma nggak boleh mikir. Kalau dogmatis udah pokoknya. Kalau udah begitu itu, kalau dogma itu. Tapi Islam enggak. Sampai awal-awal Al-Quran itu kalau kita perhatikan, Allah saja tidak menyatakan dia itu adalah ilah yang harus disembah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan teliti, perhatikan, tilaah dengan sungguh-sungguh dengan nama Tuhan yang menciptakan. Yang mana Tuhan yang menciptakan? Apakah berhala-berhala yang kalian sembah ini jadi Tuhan yang menciptakan? Kan yang dia ajak kamu kalian yang bikin? Itu pertama-tama dia yang mikir. Mana itu Tuhan? Mana yang pantas disebut pencipta? Di zaman Musa ada yang mengaku mencipta, dia mengaku Tuhan. Dia aja lahir di bumi. Berarti dia nggak ikut bikin bumi, apalagi ikut bikin langit. Mana pantas jadi Tuhan? Waktu dia sebelum dia lahir, kakeknya, neneknya, Tuhannya siapa? Nek, Tuhan siapa? Belum lahir. Ngaco. Masa duluan dia daripada Tuhan? Itu Quran tuh. Makanya kita lihat konsep Quran itu. Tidak bilang dengan ilah yang disembah, pencipta. Roh itu kan pencipta, memelihara, memberi rezeki. Allah kalimat yang Allah kirimkan kepada Rasul, Iqra, baca, perhatikan, tilaah, pahami. Bismika, dengan namanya yang mencipta. Jadi sangat dogmatis. Seluruh ajaran Islam silakan diteliti, silakan dibaca, diselidiki. Tidak ada satupun yang bertentangan yang bersifat dogmatis. Kenapa sholat subuh jam segitu? Tilaah menurut ilmu alam, menurut ilmu apa saja, menurut ilmu kedokteran. Kenapa sholat subuh di waktu subuh jam segitu? Makanya karena jam di dunia ini nggak sama, ngikuti cahaya matahari. Makanya sholat subuhnya nggak sama. Kita lagi ngomong begini di tempat lain orang lagi sholat isya. Kenapa? Karena kondisi alam saat itu di situ yang paling cocok dia untuk sujud. Jadi itu luar biasa, luar biasa. Makanya Islam tidak akan sampai kepada orang-orang yang jahil, yang bodoh. Itu tadi ayat yang dibaca Ustaz Rio, yang ayat 14 itu makanya disebut situ Arab Badui. Mereka Arab Badui ini ya istilahnya Arab kampung lah. Mereka itu nggak mau kalau diajak mikir-mikir apa itu. Maka jangan kamu katakan kamu sudah beriman, katakanlah kamu sudah Islam. Makanya Islam ini harus dibangun dengan pemikiran-pemikiran yang cerdas. Makanya disebut namanya ulil albab. Jadi sangat tidak cocok. Kemudian orang-orang yang menyatakan dogmatis ini
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berfirqah. Jangan berkelompok-kelompok. Kalau kelompoknya itu organisasi untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lain, tidak apa-apa. Tapi kalau beda manhaj bahaya. Manhaj kita di masyarakat Islam. Saya ingin ulangi yang pernah saya sampaikan di sini mungkin beberapa tahun yang lalu. Ketika diskusi dengan kelompok-kelompok kecil di Kahmi waktu itu, ada musda mulia dari kelompok kecil, Profesor Dr. Musda Mulia, yaitu dari kelompoknya Ulil Absar. Kelompoknya Jil sekarang udah nggak ada, udah nggak kedengaran tuh Jil. Nanti kita bahas tuh. Profesor Musda Mulia itu cerita tentang ini, ada ayat-ayat Quran udah nggak relevan dah ini. Kemudian gilirannya Husain Umar dari Dewan Dakwah yang bicara. Ketika Husain Umar bicara, tidak ada namanya Islam liberal, tidak ada Islam pluralis, Nurholis Majid yang itu, tidak ada Islam apa-apa, yang ada cuma Islam. Karena kalau ada Islam pluralis, ada Islam Nusantara, ada Islam liberal, lama-lama ada Islam Protestan. Jadi memang harus bagaimana? Makanya tidak ada satu, kita harus kembali pada Al-Quran. Tapi kembali kepada Al-Quran bukan seperti pemahaman orang-orang yang lain lagi. Kita harus kembali kepada Al-Quran terus ijma qiyas tidak diterima. Itu malah mau. Itu bukan kembali kepada Quran. Kalau nggak ada ijma, nggak ada qiyas, bagaimana? Sementara perkembangan dunia ini terus menerus, Al-Quran sudah selesai, hadis sudah selesai. Jadi orang-orang ini memang Pak mengutamakan. Ada buku yang ditulis oleh almarhum Ridwan Saidi, Yahudi di Indonesia. Ternyata Yahudi di Indonesia ini sebelum kita merdeka udah menokol Indonesia Yahudi dan menanamkan pikiran-pikiran milah Yahudi itu kepada kita untuk mengotak-otak kita. Dan mereka bahkan tekun mempelajari Islam. Bahkan bila dibanding kita jauh lebih tekun mereka. Mereka melakukannya adalah untuk mengacak-acak Islam dari dalam. Makanya kadang-kadang argumentasinya dalil-dalilnya kalau nggak buat-buat bisa kacau sama mereka. Karena memang udah ada kelompok-kelompok itu. Jadi hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, ayat Quran mengatakan wala tafarraqu, jangan berkotak-kotak. Coba lihat Pak. Mohon maaf nih, sekedar mengingatkan sejarah saja. Ketika dua ulama besar di Indonesia yang sekarang ini menjadi organisasi terbesar, dua terbesar di Indonesia ini, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Muhammad Darwis yang kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sama-sama berangkat dari Indonesia, bahkan satu guru juga dari Indonesia. Belajar juga di sana, guru mereka hampir sama. Syekh Khatib Minangkabawi termasuk guru mereka berdua. Ketika mereka pulang, nyampe ke Indonesia, tidak lama tahun 1912 terdengarlah bahwa Kiai Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kecenderungannya adalah pendidikan. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Dia nggak bikin apa-apa, dia nggak bikin organisasi, dia ngajar taklim saja. Nulis kitab, ngajar taklim. Nulis kitab, ngajar taklim. 1926 Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia. Sampailah berita ini tentunya kepada sahabatnya Kiai Haji Asy'ari. Setelah itu 1926 baru dia dirikan Nahdlatul Ulama. Apa maksudnya? Mereka nggak mau terjadi pertentangan, tetapi umat ini harus ada yang mengkoordinir. Coba kalau waktu itu sama-sama bikin Pak. Ini sebetulnya kalau ini, tapi kan kadang-kadang yang beginian itu nggak diungkap Pak, ditutup-tutupi. Begitu seterusnya. Jadi organisasi silakan berjalan, organisasi, tetapi kesatuan kita sesama umat Islam itu harus dijaga. Karena tanpa persatuan
Setelah reformasi itu udah ini ribut, udah Soeharto turun, Habibie udah ditolak, ini ngumpul semuanya di Dewan Dakwah. Yang saat itu bicara yang ngomong adalah Buya Ismail Hasan Matrium, ketua P3 waktu itu. Apa kata beliau? Saudara-saudara, adik-adikku sekalian, saya yang paling senior di antara kalian. Wahai Mas Amin Rais, wahai Ismail Mahmudi waktu itu yang nanti lama-lama bikin PK, Partai Keadilan, sekarang udah tambah S jadi Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian begitu juga dengan yang lain-lain, ada Yusril Jamaah Emrah. Wahai adik-adikku sekalian, tolonglah kita bergabung semuanya ke P3. Enggak usah saya jadi apa-apa. Kalau kalian nanti bikin partai, umat akan terpecah suaranya. Semua samikna mendengar dan iya. Pulang dari situ semua bikin partai. Nggak ada nggak bikin partai. Amin Rais bikin PAN, Yusril bikin PBB, Nur Mahmudi Ismail bikin PK. Ada lagi satu lagi yang PKB, bukan Gus Dur, ketua PKB yang pertama tuh, yang pernah dibacok orang palanya, saya lupa. Matori Abdullah. Iya, Matori. Itu semua bikin partai. Setelah semua kita bikin partai, partai mana yang menjadi pemenang terbesar? PDIP. Setelah pemilu, ada orang partai yang berbasis Islam ini yang menjadi pemenang? Tidak ada. Ya suaranya dikit-dikit ada sih suaranya, tapi partai yang paling banyak suaranya PDIP wakil. Itu fakta. Maka kalau kita tidak mampu bersatu, semuanya serakah ingin jadi ketua, semuanya serakah mau jadi ini, tidak ada yang bisa dimusyawarahin ini. Coba pendiri-pendiri negeri ini seperti yang kita bilang tadi beda banget kan. Setelah rumusan dasar negara ini selesai, kemudian dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan, BPUPKI yang sudah selesai. Yang ketua BPUPKI sebelumnya adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan dibentuk, ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Tidak ada komplain dari Rajiman, aku mau ketuanya enggak, apa Soekarno kita bikin ketuanya. Kemudian ada beberapa orang anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan ini menghadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari, minta nasihat siapa yang cocok jadi presiden, karena belum ada yang lain-lain Pak. Di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan itu ada putra kandungnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, namanya Wahid Hasyim, yang nanti menjadi Menteri Agama pertama. Ketika mereka datang ke sana minta nasihat, wahai Kiai, siapa nanti yang akan kita angkat, kita pilih jadi presiden, mohon nasihatnya. Ya udah ketuanya aja Pak Soekarno, dia bagus itu. Enggak dia bilang anak saya, enggak, kan beda sekarang. Beda. Jadi itulah kenapa? Karena mereka memang tulus. Hati mereka diisi dengan keikhlasan, hati mereka diisi dengan kebaikan. Soal nanti di belakang orang yang diamanah itu menyimpang, itu urusan lain. Tapi saat itu memang begitu. Jadi kita ini harus menyadari musuh terbesar kita adalah Yahudi dan Nasrani. Dan itu bukan kata ustaz, bukan kata kiai, bukan kita mau mendiskreditkan siapapun. Itu Allah yang bilang. Maka harus hati-hati. Apa yang mereka ucapkan dan apa yang di hati mereka jauh lebih dahsyat kebencian yang ada di hati mereka. Jadi Bapak-bapak sudah tantang, makanya itu tadi disebutkan tantangan kita besar. Tantangan kita besar. Duit mereka yang paling banyak. Siapa yang paling banyak megang duit? Mereka. Siapa yang paling banyak megang media? Mereka. Siapa yang paling banyak megang sekolahan-sekolahan yang berkualitas? Mereka. Sekolah itu banyak. Sekolah itu banyak. Saking banyaknya sampai ada sekolah muridnya tinggal 4. Layak mutu walayahya, tidak bermutu karena gak ada biaya. Kenapa? Yayasannya berantem. Bukannya mikirin pendidik, berantem Pak. Bapaknya yang setengah mati bangun sekolahan itu, dia bikin, dia curahkan, dia jual yang namanya
perhiasan istrinya, dia rela nggak ganti baju untuk bangun madrasah, bangun pesantren itu. Giliran jatuh ke anaknya, ribut mau ngambil hasilnya. Itu udah banyak. Lihat madrasah itu, banyak madrasah kita itu. Dulu bapaknya setengah mati bangunnya, kakeknya setengah mati bangunnya. Giliran sampai ke anak tadi itu hancur berantakan. Loh, kenapa? Karena ketulusan, keikhlasan udah hilang. Yang ada muncul keserakahan. Oh yayasan ketua yayasannya mobilnya udah ini. Jadi kebanggaan adalah pada materinya, bukan kebanggaan pada hasil anak didiknya. Jadi hal inilah yang harus kita bawa. Mindset kita harus pelan-pelan diisi dengan mindset pola Islam yang disebutkan tadi ayatnya, Shiratal Mustaqim. Tapi ini semuanya hanya dengan pertolongan Allah. Makanya sebelum kita minta Shiratal Mustaqim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi itu Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah. Kemudian hubungan antara negara dan Islam, ada yang disinkronisasikan, didekatkan, ada yang malah terjadi ketersinggungan, ada yang malah terjadi bentrok, kontra. Itu juga semuanya adalah rekayasa. Bagaimana kita umat ini? Sebenarnya bagi kita itu pemimpin justru di Al-Quran, pemimpin negara ini Pak, pemimpin bangsa, pemimpin umat itu justru di Al-Quran disejajarkan dengan Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Cuma pada ulil amri minkum dihilangkan taatnya, karena syarat ulil amri ini ditaati kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia udah taat pada Allah, taat pada Rasul, haram hukumnya kita menantang dia. Kalau ada pemimpin dia sudah taat pada Allah, taat pada Rasul, kemudian rakyatnya mau memberontak, ini pemberontakan adalah pemberontakan yang halal darahnya dalam Islam. Tuh, gitu Pak. Jadi disejajarkan. Justru kalau kita itu pemimpin itu sangat terhormat dalam Islam, dengan catatan dia taat pada Allah. Makanya Umar bin Khattab nggak ada takut-takutnya, nggak ada pengawal, jalan aja sendiri. Orang siapapun ketemu, sampai zina aja ketemu Umar ketakutan. Jin ketemu Umar takut lah. Sampai Ali bin Abi Thalib diriwayatkan dalam suatu kisah berdoa minta kepada Allah, kalau Umar meninggal ingin diperlihatkan bagaimana Umar didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Dan itu dalam riwayat diperlihatkan kepada Umar. Kayak kalau di dunia ini semua orang takut sama Umar, kalau nanti malaikat yang datang kira-kira apa yang terjadi. Ali bin Abi Thalib dibukakan kasar, dia lihat ternyata ketika malaikat yang datang masih dibentak sama Umar. Umar, man buka siapa kan? Kami malaikat. Kau tahu siapa yang kau tanya? Tahu siapa yang kau tanya? Dibentak malaikat. Emang siapa? Ini sahabatnya Rasulullah, ini mertuanya Rasulullah, ini yang bela Rasulullah. Mau nanya-nanya apa lagi? Kabur, pulang malaikat bahaya. Sampai segitu itu Pak. Tuh Umar tuh. Jadi yang diadari bukan dirinya, yang diadari Rasulullah. Ini sahabatnya kan gitu. Jadi hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, makanya Umar itu terkenal keberanian, keadilannya dalam mengelola. Dan saat dia nyaris perpecahan dalam Islam itu tidak muncul Pak, karena ada ketegasan dan keadilan. Jadi salah satu konsepnya memang agar muncul itu harus tegak yang namanya keadilan, dan jangan cenderung kepada nepotisme. Umar itu tidak mau nepotisme. Makanya ketika dicalonkan oleh orang-orang anaknya untuk menjadi gubernur, Abdullah bin Umar disuruh matanya merah, mukanya merah. Jangan coba-coba, cukup Umar bin Khattab yang diberi amanah ini, jangan lagi kepada anak saya. Saking beratnya. Kembali lagi beda dengan sekarang. Kenapa? Karena itulah enak, kursi itu terlalu empuk kalau tidak dipikirkan akibatnya. Alhamdulillah 9:30 sengaja dipanjang-panjangin biar gak ada yang tanya lagi. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati diri kita semuanya. Mohon maaf Bapak dan Ibu bila ada dalam penyampaian ini yang kurang berkenan, ada hal-hal yang tidak pas, mungkin suara
suara yang terlalu kencang itu bukan karena kemauan saya, bukan pilihan, memang itu sudah takdirnya dari suaranya kita. Semoga Allah memaafkan kekurangan dan kesalahan kita. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran datangnya dari Allah, kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.